Masa itu Siam, tepatnya Ayutthaya, setelah perjuangan panjang mengusir penjajahan juga sekaligus menghancurkan Hongsawa di Burma. Ayutthaya mulai dalam masa merdeka mereka. Dalam beberapa tahun masa tenang ini ada kabar bahwasanya di desa-desa terjadi penarikan pajak yang tinggi oleh kerajaan. Tentu masyarakat yang baru merdeka ini menjadi resah dengan pemungutan pajak yang sering menggunakan pemaksaan, penjarahan dan tindakan represif lainnya. Citra Raja Pembebas Tanah Siam yang dulu dipuja kini menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakatnya sendiri, menyamai ketakutan mereka saat dijajah Burma dahulu. Hari itu Lord Pichai, salah seorang bekas petinggi militer kerajaan Narai yang telah undur diri, bersama anak buahnya naik perahu dan berpapasan dengan kapal kebesaran Ayutthaya yang di sana dinaiki oleh Baginda Raja Ayutthaya beserta Laksamana Pijit atau Raja Mangsan. Lord Pichai memandang raja dengan pandangan benci. Tuan Pichai menyuruh anak buahnya menundukkan muka sebagaimana adat bila di dekat raja semua rakyat harus menunduk, tak boleh ada yang menatap raja atau akan dihukum berat. Sesampai di rumah besarnya, setelah perjalanan panjang, Tuan Pichai tahu kebiasaan anak buahnya yang sudah tak sabar ingin bersantai minum arak di kedai Pak Aum. Sing, salah satu pemuda anak buah Pichai ini tertarik dengan gadis di sana. Ia bernama Nual. Saat berusaha menyapa Nual, justru Mala, yakni teman Nual, yang menggodanya. Sing terus membuntuti Nual yang sehari-harinya membantu mencuci kain di kuil beserta Mala temannya itu. Lagi-lagi Mala mengerjainya dengan menyuruh menjemur kain. Di tempat latihan, Lord Pichai menanyakan apa Sing dan kawan-kawan sudah kembali dari minum. Baru saja dibicarakan, Sing datang. Tampak putri Lord Pichai yakni Tuptin menunggu Sing datang. Ia sudah lama menyukai pemuda ini. Lord Pichai sengaja mendatangkan guru bela diri Muay Thai untuk mengajari Sing dan lainnya. Mulanya Sing meremehkan guru gemuk itu, tetapi ia menjadi tahu kenapa Lord Pichai mendatangkan guru untuknya. Karena ia langsung roboh oleh gerakan pelatihnya ini. Ia harus banyak belajar lagi. Istri Tuan Pichai menanyakan kenapa akhir-akhir ini suaminya banyak mengumpulkan pemuda-pemuda kuat dan mendatangkan guru Muay Thai. Apa pasukan yang dimilikinya masih kurang? Lord Pichai menjawab bahwa pemungutan pajak dari raja kini mulai meresahkan. Ia harus bersiap jika para penarik pajak itu datang untuk melawannya. Lord Pichai mengatakan betapa Raja Ayutthaya kini sangat bengis menarik uang dari rakyat secara paksa. Sang istri seakan tak percaya dengan berita yang tersebar tentang perilaku raja yang dahulu dianggap pahlawan Siam, kini malah mencekik rakyat. Tidak hanya itu, para prajurit sering membawa gadis-gadis muda untuk dibawa ke istana dan dipersembahkan pada raja. Pichai dahulu adalah petinggi militer kerajaan Lopburi yang mengabdi pada Raja Narai. Dan setelah Lopburi takluk pada Ayutthaya, ia memilih pensiun. Tampak Lord Rancang Sokram, perwira tinggi Ayutthaya, tengah bergerak ke desa-desa untuk menarik pajak negara. Ia ke sana atas perintah raja. Siapapun yang menolak atau tak mampu membayarnya akan disita ternak-ternak serta pembakaran rumah-rumah mereka. Para anak gadis akan dibawa sebagai budak atau persembahan pada raja. Nama Raja Swan benar-benar menakutkan bagi masyarakat Siam.
Berita perampasan oleh para prajurit raja di desa Dongnun, sebuah desa yang tak jauh dari tempat tinggal mereka, telah sampai pada Lord Pichai. Ia segera mengajak para pemuda terpilih untuk mengejar. Mereka berpapasan dengan penduduk dan menanyakan ke arah mana para penjara itu. Lord Pichai mendapati prajurit yang ada dalam rombongan paling belakang membawa harta rampasan dan tawanan-tawanan lewat sungai. Sing dan kawan-kawan langsung menghadangnya. Para tawanan segera dibebaskan. Peristiwa pengambilan kembali rampasan di desa Dongnun tadi malam menjadi bahan pembicaraan di desa Viset Caicam. Semua menduga para penyerang pasukan raja adalah Sing dan kawan-kawan, karena semalam kelompok Sing tidak ada di desa. Tentu saja Sing tidak mengakui saat ditanya Mala dan Nual. Sesaat Sing pergi lagi. Ternyata Sing dan kawan-kawan tengah mengintai sebuah penjarahan di sebuah desa. Perkelahian terjadi lagi antara kelompok Sing dan para prajurit. Beberapa barang dibawa kembali untuk diambil para pemiliknya. Petugas patroli melaporkan pada Lord Ranca Songkram bahwa barang-barang rampasan mereka telah dicuri beberapa orang pemuda. Raja yang sedang berlibur memancing mendengar tabuhan pertandingan Muay Thai. Ia ingin ke sana menjajal kemampuannya. Ratong serta Laksamana Pijit sempat melarang karena tidak ada pengawalan yang cukup untuk Raja Zuan. Tapi Raja tetap berkeras ke sana. Tong On pelayannya sempat mengingatkan bahwa Raja tidak boleh bertarung dengan Muay Thai lokal. Raja menjawab ia adalah petarung tak terkalahkan di istana. Tong On berkata lagi bahwa selama ini para petarung istana dalam bertarung melawan Raja, mereka semua sudah pasti mengalah untuk menyenangkan hatinya. Suan jengkel pada Tong On. Satu-satunya cara adalah ia bertarung dengan orang yang tidak mengetahui jati dirinya. Caranya ia akan ke desa itu sebagai rakyat jelata. Kebetulan di sana lewat dua penduduk, langsung saja Raja meminta pakaian mereka untuk menyamar. Suan dan Tong On memasuki desa Viset. Raja terkagum dengan penampilan seorang gadis yang ia adalah Nual. Raja begitu saja menyeletuk akan menjadikan ia sebagai salah satu selir atau bahkan permaisuri. Melihat orang asing ada di sana memperhatikan Nual, seorang pemuda mengatakan bahwa bila ingin memiliki gadis itu ia harus bisa mengalahkan kakaknya yang juara Muay Thai di desa ini. Nama julukannya Iron Sing, si tinju besi. Suan langsung mendaftar sebagai peserta tarung. Wasit sempat menanyakan mana petarung yang akan melawan sambil celingukan di depan Suan. Ini untuk mengejek bahwa ia bukanlah petarung. Bahkan wasit menyebutnya sebagai Pak Tua. Tinju besi mengatakan soal mau tidak adiknya menjadi istri Suan terserah hatinya. Tetapi soal bertarung ia akan meladeni. Ternyata Raja Suan kemampuannya di atas sang tinju besi. Sing yang mendengar bahwa orang asing ini bertarung demi mendapatkan Nual, ia jadi emosi. Ia menantang Suan. Nual sempat protes kenapa dirinya menjadi trofi hadiah pertarungan. Sing dan Suan bertarung sangat sengit dan saling menjatuhkan. Sampai pada ronde pertama wasit melerai untuk istirahat.
Tetapi kedua petarung ini sudah kelelahan dan malah ngobrol. Meski obrolan mereka adalah saling mengejek, tetap keduanya imbang dan sepakat kapan-kapan akan dilanjutkan lagi. Tong On melihat rangsang Sokram dan Kambang ada di sana. Ia dan Suan harus bersembunyi karena jika mereka tahu Raja Ayutthaya ada di sana, semua bisa runyam. Suan heran kenapa petinggi sebuah kamp militer di tepi sungai Chao Phraya ini ada di desa Vichet. Sing mendatangi dua orang asing ini yang tengah bersembunyi. Ia memaklumi jika kedua orang yang baru datang ini takut dengan para penjaga Ayutthaya karena terkenal kebengisannya. Sing berkata pada Suan, penjaga negara itu kejam karena diperintah raja. Suan penasaran dengan berita itu, tapi Sing segera menukas bahwa besok ada acara desa. Ia mengajak kedua orang ini menyaksikan acara itu besok. Lord Ransan Cokram mendatangi rumah Lord Pincay. Ia mengatakan apa Pincay yang telah merampas barang-barang para pengawal yang diambil dari sitaan para penduduk. Pincay tak bisa mengelak karena sebagian barang-barang itu ada di rumahnya karena belum diambil oleh yang punya. Ransan Cokram berkata, tidak apa-apa, asalkan ia mau membantunya suatu saat. Pincay akhirnya tahu bahwa Ransan Cokram akan memberontak pada Raja Ayutthaya, orang yang dibencinya. Esoknya Sing, Suan, dan Tong On minum-minum saat melihat acara desa. Suan bertanya lagi soal pembicaraan kemarin, apa benar para penjaga negara itu melakukan kekejaman atas perintah raja. Sing dengan sengit mengatakan, ya, Raja Ayutthaya yang tak punya hati nurani itu yang menyebabkan semua ini. Bahkan suatu saat ia akan menghabisi bila punya kesempatan. Suan lalu mengatakan, bisa jadi Raja Ayutthaya tidak tahu soal ini. Sing langsung memotong, justru andai raja tidak tahu berarti ia raja bodoh. Bagaimana seorang raja bisa dikibuli bawahannya pada hal yang sepenting ini? Saat Sing gagal membeli minuman lagi dan Suan mengajak ke kedai Aum yang di sana pasti ada minuman, Sing berkata, sebentar lagi ada lomba dayung. Suan jadi tertarik dan akan ikut dengan Sing. Kambang memberitahu Rancas Sokram bahwa dirinya tadi melihat Raja Ayutthaya yang menyamar. Rancas Sokram segera memerintah Kambang untuk mencari pembunuh bayaran untuk menyelesaikan. Perlombaan balap perahu berlangsung meriah. Kelompok Sing dan Suan berhasil mengalahkan perahu-perahu lainnya. Malamnya acara dilanjutkan dengan pentas tarian lagi. Suan dan Sing menyaksikan pertunjukan itu dengan antusias karena ada Nual di sana. Kembali perselisihan terjadi. Dua-duanya ingin mendapat Nual dan akan saling adu jotos. Nual buru-buru turun dan menghardik keduanya. Tong On memberi saran agar persaingan ini jangan pakai adu fisik, tetapi adu rayuan dengan cara dan trik masing-masing untuk mendapatkan Nual. Keduanya setuju. Esoknya Suan yang dalam penyamaran bernama Titu itu mendatangi Nual. Kakak lelakinya yang telah kalah bertarung kemarin langsung minggir. Suan langsung to the point. Bila Nual mau jadi istrinya, ia tak perlu bekerja keras seperti ini. Tapi apes, gadis ini malah membawa parang untuk menghalau. Tetapi Raja Ayutthaya ini bukanlah orang yang gampang menyerah. Ia datang lagi dan mengatakan, ia akan memberi semua kemewahan untuk Nual. Kepala pemimpin tertinggi Siam ini harus benjol kena kedok magic. Tidak berselang lama, terlihat Sing sedang mendekati Nual dengan cara simpatiknya. Meski tampak Nual masih pura-pura tidak tergoda. Suan dan Tong On melihat dari jauh betapa sulit saingan Suan itu dikalahkan.
Akhirnya Swan ngeloyor pergi, merasa telah kalah saingan. Malam yang dingin membuat Swan ingin mencari minuman. Tong On mengikutinya dengan enggan, apalagi Swan mengajak lewat kuburan. Ternyata di sana sudah ada beberapa orang tak dikenal mengepungnya. Tong On pingsan ketakutan mengira itu hantu. Para pengeroyok Swan sudah pasti suruhan rangsang cokram. Sing yang melihat ini langsung membantu Swan. Semua musuh akhirnya bisa dilumpuhkan berkat bantuan Sing. Mereka sepakat melanjutkan minum di kedai Pak Aum. Sing mengatakan dia adalah juru mudi kapal Tuan Pichai yang punya arena latihan Muay Thai. Swan berterima kasih atas bantuan Sing yang menyelamatkannya dan mengajaknya minum arak dengan tetesan darah mereka berdua sebagai tanda persaudaraan selamanya. Laksamana Pijit khawatir akan keadaan rajanya yang tidak kembali ke kapal. Ia mendatangi desa Viset. Karena dirasa mencolok, akhirnya mereka berdua menyamar juga dengan pakaian biasa. Swan yang baru bangun dari mabuk mengajak Sing minum lagi. Sing menolak karena kepalanya sudah sangat pusing. Tong On mengatakan bahwa Swan terbiasa minum whisky barat. Sing mentertawakan dari mana ia dapat minuman yang hanya bisa dibeli oleh para bangsawan itu. Swan mengatakan karena ia raja. Dikira Swan masih mabuk, maka Sing membalas mengatakan jika Swan adalah raja, maka ia adalah pengawal raja. Swan masih terus mengajak minum dan mengatakan keinginan raja tidak bisa ditolak. Kesabaran Sing habis. Ia menonjok muka Swan karena mabuknya Swan sudah keterlaluan, menganggap dirinya raja sungguhan. Swan melarang para bawahannya meringkus Sing karena justru nanti penyamarannya akan terbongkar. Nual sedang mencari kerbau pamannya yang hilang. Tetapi para prajurit patroli yang ada di sana mengganggu. Para petugas jaga itu berusaha membekap Nual. Datang Sing membantu Nual. Sing tertusuk pedang di perut tapi tak dirasakan. Ia terus maju. Para prajurit lain segera datang. Nual dan Sing lari ke arah hutan dekat bekas kuil. Para penjaga masih berusaha menemukan buruannya. Kondisi Sing makin parah. Nual menggunakan kain kembennya untuk membalut luka Sing, sementara baju Sing dipakainya. Nual berdoa agar Sing selamat dari masa kritis ini. Akhirnya Nual mengakui dan baru sadar bahwa ia juga mencintai Sing saat kondisi pemuda ini kritis. Raja yang baru kembali ke istana membicarakan kondisi negaranya yang diguncang teror para penjara dan dilakukan para penjaga negara sendiri atas perintah perwira tinggi yang selama ini ia percaya. Lord Pichai beserta pasukannya tengah menyanggong kawanan penjara di sebuah desa. Ia tahu informasi akan ada penjarahan di desa ini dari Lord Rancang Sogram. Ternyata Pichai ditipu. Pasukan Kambang sang penjara justru tengah akan melakukan itu di desa Pichai sendiri. Semua wanita dikumpulkan termasuk Nual. Kambang berteriak lantang bahwa mereka datang ke sana akan membawa gadis-gadis terpilih di sini untuk dibawa ke Ayutthaya sebagai persembahan Raja Swan. Satu persatu dipilih.
Iron Sim, kakak Nual, akhirnya tewas tertusuk tombak karena berusaha membela adiknya. Pincai segera tahu atas kejadian di desanya. Kabar Iron Sim juga telah terbunuh di sana. Mereka harus segera menyerang kamp militer Sungai Chao Phraya. Ternyata justru mereka dibawa ke kamp. Ranca Sokram memilih Nual untuk melampiaskan nafsu biadabnya. Nual mengadakan perlawanan sengit. Akhirnya Ranca Sokram jengkel dan menyuruh membawa Nual untuk dirantai di dok kapal, sementara ia membawa gadis lain yang dipilihnya. Sing bergerak diam-diam lewat air di bawah anjungan kapal guna menyelamatkan Nual yang ditawan terpisah dari lainnya. Sementara kawan Sim beserta yang lain berusaha menyelamatkan tawanan yang dikumpulkan di kerangkeng. Sim kesulitan membuka gembok besi, sedang para prajurit menyerangnya. Kawan Sim tewas dalam penyelamatan dikeroyok para pengawal. Akhirnya belenggu besi Nual bisa dibuka. Sing mendapati temannya telah mengorbankan nyawanya demi menghalangi serangan prajurit yang mau masuk memburu Sing di dalam tadi. Rombongan masih menunggu Sing yang masuk ke camp untuk menyelamatkan Tuktin yang sedang akan dipaksa oleh salah seorang prajurit. Gadis ini yang lama naksir langsung memeluk Sing. Rangsang Sokram mendapat laporan para tawanan kabur. Langsung saja ia perintahkan Kambang memimpin pengejaran. Kambang berusaha menembaki rombongan Sing yang berusaha lari dari kejaran. Raja di tendanya mendengar keributan di kejauhan sana. Laksamana Pijit langsung diperintah memakai kapal perusak memberikan tembakan peringatan. Semula Kambang mau nekat menembaki Sing terus, tetapi begitu tahu ada meriam peringatan dari kapal perusak kerajaan, ia langsung menepi. Raja mendapat laporan bahwa semua ini terjadi karena Lord Rangsang Sokram berusaha mengejar tawanan para wanita yang mau diantar ke istana. Semua prajurit Rangsang Sokram disuruh kembali ke markas. Sempat mereka berpapasan dengan Lord Pichai. Raja langsung menghardik pada Pichai kenapa sampai ia perintahkan Sing dan kawan-kawan berani menghalangi Rangsang Sokram untuk membawa tawanan para wanita ke istana. Pichai belum menjawab, Sing langsung melukas bahwa Nual adalah istrinya. Pichai mengingatkan jangan memandang raja bila tidak disuruh. Raja dari dalam tersenyum mengerjai Sing. Tentu Sing tak bisa melihatnya. Dengan nada galak raja berkata, apa mereka berani menentang raja bila raja menginginkan Nual sebagai istrinya? Tentu Pichai dan Sing tidak bisa menolak titah raja karena ia adalah undang-undang. Raja memerintahkan Sing ditawan di benteng rumah Pichai. Besok akan dibawa ke istana dan dihukum mati. Lalu Nual akan dibawa juga ke istana untuk dijadikan istri. Pichai terpaksa menjalankan perintah raja untuk membelenggu keduanya di gudang. Sing memohon Pichai agar Nual tidak perlu dibelenggu. Ia menjamin tidak akan melarikan diri. Pichai mengabulkan meski kalau sampai raja tahu ia akan ikut dihukum mati juga. Ternyata malam itu Rangsang Sokram diperintah raja membawa Nual, tidak perlu menunggu besok. Pichai mengabarkan itu pada Sing dan Nual. Mereka berdua pasrah dengan perintah raja. Malam itu Nual langsung dibawa oleh kapal perang Ayutthaya, di mana ada raja di sana. Nual tidak mungkin bisa melihat Pitu alias raja, karena adatnya memang rakyat tidak boleh melihat wajah raja bila tidak diperintah. Pagi-pagi sekali Kambang membacakan surat penangkapan Sing untuk menghadapi eksekusi mati di istana.
Sesampai di istana Kambang heran mengapa tahanan mati yang dibawanya malah diambil alih langsung oleh ajudan raja, bukannya dibawa ke tiang gantungan. Ajudan mengatakan Kambang harus tinggal dulu di Ayutthaya untuk menunggu hadiah dari raja karena jasanya mempersembahkan gadis terpilih untuk raja. Sing ragu-ragu ketika disuruh menemui raja di ruangan kebesaran. Saat celingukan datang seorang wanita memandunya ke dalam. Tak lama raja datang. Sing masih belum tahu karena wajahnya menunduk bahwa raja di depannya itu adalah Titu, sahabat mabuknya. Raja memerintahkan Sing mengangkat wajah. Sing langsung kaget. Raja bertanya, kenapa di kuburan kemarin Sing mau membantunya melawan para pembunuh gelap? Sing menjawab, ia menolong Titu sebagai teman, bukan Suan, rajanya. Raja tersenyum, justru itu yang disukai dari sikap pemuda ini, yang menolong dia bukan karena ia Raja Siam. Padahal semua tahu betapa Sing bersaing dengan Titu merebut Nual. Raja memaksa Sing untuk memilih istri dari wanita yang ada di sana. Sing menolak karena ia hanya mencintai Nual. Raja menyuruh ajudan untuk membawa Sing ke satu wanita yang belum dilihat Sing untuk dijadikan istri. Sing sebenarnya menolak, tetapi terus dipaksa. Saat melangkah ke bangunan, Sing kaget, ada wanita gendut dan meludah kunyahan sirih. Dikira itu wanita yang dimaksud raja. Ternyata tidak, justru ia melihat Nual ada di sana. Paginya Tong On membawa lencana dan seragam atas perintah raja bahwa mulai hari ini Sing adalah menjadi petugas khusus raja, yakni kepala jurumudi kapal perusak yang dinaiki raja. Raja berkata, belum ada di Ayutthaya seseorang yang mengemudi kapal sebaik Sing. Itu ia lihat saat kemarin ikut perlombaan balap perahu di desa Viset. Raja memastikan pada Sing bahwa pajak yang ditarik selama ini adalah kesalahannya yang tidak bisa mengontrol para petinggi yang ada di kamp militer, sehingga mencatut nama raja untuk memeras rakyatnya. Laksamana Pijit diperintahkan menginterogasi Kambang yang tadi pagi telah disekap karena dikira akan mendapat hadiah, sehingga ia tidak langsung pulang ke camp. Raja Songkram telah tahu Kambang disiksa dan dihabisi di istana. Berarti raja sudah curiga padanya. Ia berencana memancing raja untuk mengejarnya di sebuah desa kecil dekat kerajaan Angwa. Ia juga merencanakan bersekutu dengan Angwa agar berperang dengan Ayutthaya. Paginya pasukan Ayutthaya bergerak dengan kapal yang dikepalai Laksamana Pijit dengan jurumudi Sing. Meski rutenya dangkal dan berarus deras, kapal perusak Ayutthaya bisa mengejar Rangsang Songkram. Rangsang Songkram sangat yakin akan bisa menggulung Raja Ayutthaya karena nanti akan ada bantuan Panglima Angwa yang sudah bersiaga di perbatasan Burma Siam. Hampir saja Pijit celaka jika tidak ditolong Sing. Saat bertempur, pasukan Angwa datang mengepung. Tetapi sayang sekali, keputusan Raja Angwa yang disampaikan panglimanya menyatakan Angwa tidak ikut campur urusan internal Siam. Jatuhlah mental Rangsang Songkram yang kejam itu dan menyerah begitu saja. Hari itu raja mengatakan ingin memancing di daerah tebing sungai. Semua menyarankan agar jangan ke sana karena arusnya sangat deras penuh bebatuan. Tetapi raja berkata, untuk apa punya jurumudi baru yang brilian? Ia yakin kapal perangnya tidak akan lecet sedikit pun bila yang mengemudi adalah Sing. Malamnya dua sahabat akrab Sing menemuinya di area rumah dinasnya. Mereka memaksa mengajak Sing menemui Pichai. Sesampai di sana, Sing mendapati Pichai tengah merencanakan akan menyanggung raja di sungai saat perjalanan memancing nanti. Pichai menanyakan kapan waktunya itu. Sing heran kenapa Pichai tahu rencana perjalanan raja.
Ternyata di istana ada mata-mata, yakni selir Baginda sendiri yang dendam pada raja yang dahulu menghabisi ayah ibunya dalam suatu perang lantas menjadikannya selir. Pichai bertanya apa Sing sudah lupa perjuangan mereka selama ini berlatih Muay Thai adalah untuk memberontak pada raja. Sing mencoba menjelaskan bahwa raja tidak sekejam yang dianggap Pichai selama ini. Ini semua fitnah keji dari para petinggi militer yang membawa nama raja untuk kepentingan pribadi mereka. Pichai merancang nanti akan ditaruh kayu melintang di atas tebing sungai. Lalu Sing akan menghentikan kapal dan mengajak rombongan raja yang sedikit itu masuk ke jalan setapak menuju kembali ke kota. Di jalan setapak itu Pichai akan membidik raja. Sisanya akan dibuat penyergapan oleh para pemuda yang selama ini dilatih. Perasaan Nual tidak enak. Ia ke tempat Pichai menanyakan di mana Lord Pichai dan lainnya karena tempat itu sekarang kosong. Tuptim akhirnya memberitahu bahwa ayahnya sedang memburu raja di Sukhonburi. Mereka berdua bergegas menunggang kuda menuju Sukhonburi. Dua wanita ini tertangkap anak buah Pican lainnya yang tahu kedua wanita ini akan menggagalkan rencana mereka. Nual berusaha menerangkan jika tindakan Pichai kali ini salah. Nual malah dituduh ia dan suaminya gila kekuasaan karena sekarang diangkat jadi petugas khusus raja. Pelayan Nual tertembak setelah berusaha membantu majikannya dari penangkapan. Tiba-tiba terdengar suara kapal raja akan melintas dekat wilayah ini. Semua bergegas menuju lokasi penyergapan. Datang malah sahabat Nual menolong mereka. Kapal perusak Ayutthaya mendekati batang pohon yang melintang. Raja dan Laksamana berteriak agar jurumudi memberi aba-aba berhenti. Tetapi Sing malah dengan keras menyuruh mempercepat kapal 3 kali dari semula. Tak ayal kapal melaju kencang di arus deras itu. Haluan dan buritan kapal terpapras oleh batang besar itu. Untunglah semua selamat. Lord Pichai dengan tegang di persembunyian mengira semua berjalan sesuai seperti yang direncanakan. Ia langsung membidik siapapun yang melintas di jalan setapak yang dipastikan itu rombongan raja. Tetapi salah. Justru yang ditembak adalah Tuptim anaknya sendiri. Persidangan kilat dilakukan, mengadili Sing yang melawan instruksi raja untuk berhenti saat ada kayu melintang tadi. Sesuai hukum kerajaan, bila jurumudi mematahkan haluan atau buritan kapal, hukumannya adalah mati. Sing akhirnya berterus terang ia melaju terus agar raja selamat dari sergapan Pichai. Raja sudah menduga pasti ada alasan kuat bila orang sesetia Sing melakukannya. Tetapi Sing tetap ingin hukum kerajaan diberlakukan. Karena sekali raja memaklumi suatu kesalahan, maka di waktu mendatang akan banyak orang tidak takut akan hukum kerajaan. Sing hanya meminta satu permintaan terakhir sebagai teman, yakni agar Lord Pichai diampuni raja, karena Lord Pichai sebenarnya orang yang mulia dan rela mati demi negara. Hanya saja ia salah pemahaman soal raja akibat fitnah yang merebak. Sangatlah menyakitkan jika hukum diterapkan sebenar-benarnya tanpa pandang bulu dan tanpa pertimbangan penyebab apa seseorang melakukan pelanggaran hukum itu. Semoga hari kalian bahagia dan sampai jumpa di kisah hebat lainnya.